Rahim. Lanjut. Walau taro yatawaffal ladzina kafarul Itu malaik. nggak boleh Pak Haji. Kalau berhenti boleh. Kafaru boleh. Tapi setelahnya ada hamzah wasol. Jadi kalau disambungkan menjadi alladzina kafarul. Nah, hati-hati ya. Nah, Walau taro yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum. diulang. Nah, diulang dari hamzah wasol. Kalau diulang dari hamzah wasol dikasih harokat fathah. Al-mala, dibaca panjang ya. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum waduku adabal khariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa Diulang bidollam kembali dari wa annallah. Wa annallaha laisa. Sa-nya pendek. wa annallaha laisa bidollamin lil abid. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim Walladzina min, ya. walladzina Jauh. min qablihim kafaru bi Bi ayatillahi ayatillah. Ya-nya juga panjang. Ulang. kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bidunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran Mughayyiran. Jangan sampai ditahan. Mughayyiran, ya. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan. Kalau ada tanwin bertemu huruf nun, maka menjadi idgham, ya. Mughayyiran. Diulang. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumi hatta yughayyiru Diulang. Ala qaumin. Ya. ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha syami'un alim. Satu ayat lagi. Kada bi ali Kada bi ali, banyak pendek. kada bi ali kada bi ali Diulang Pak Haji, fir'aun diulang. Kada bi ali fir'aun. Coba. kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidunub Fa'ahlaknahum. Nanya panjang. wa ahlaknahum bidunubihim wa aqraqna ala fir'aun. Diulang dari wa aghraqna. Hamzahnya panjang. Wa aghraqna. Ala fir'aun wa kullun Ditekan. Wa kullu
Wa kullun kullun kanu zalimin. ya, kalau tanwin bertemu dengan huruf kaf dan huruf qaf, ya, jadi dengungnya yang menonjol ya. Wa kullun kanu zalimin. Coba sekali Wa lagi. kullun kanu zalimin. Iya. Jadi kalau berhenti tadi itu ikhfa, kalau ini wa aghraqna ala fir'aun ya, itu namanya madlin ya. Ya. Kalau diwasolkan menjadi harful lin. Bagus. Minta tolong di list juga Pak Ari, sekarang Pak Haji Bahri. Setelah Pak Haji Bahri, Pak Wakidi. Silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salat Inna syarrat Inna syarrat dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Allazina akhadna Nah, minhum ini PR-nya Pak Boni kemarin. Kalau ada dal sukun bertemu ta, bagaimana caranya ya? Gimana jawabannya Pak? Hmm. allazina akhadna minhum Tanya pendek, Pak. Tanya pendek. alladzina akhadta Ainnya minhum alladzina ahadta minhum. Cuma alladzina akhadta minhum summa yanquduna an ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun wa imma تشكفنكم في الخرب فشرد بهم من خلفكم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم min خيانة qaumi min qaum. وإما تخافن من Khonya panjang. Wa قوم imma takhafan. Khonya panjang. وإما Manya panjang. تخافن Wa imma manya juga panjang. وإما Enggak, تخافن panjang. Manya panjang. Wa imma panjang. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Cukup dulu Pak Bahri. PR pribadi Pak Bahri. Apa hukum tajwid ayat 55? Inna syarrad dawab bi'indallah. Ad-dawab bi'indallah. Yang ada alis tebal itu ya. Itu apa namanya? PR buat Pak Haji Bahri. Baik, selanjutnya kita ke Pak Wakidi. Silakan Pak Wakidi. Ayat yang ke 59 ya. Ye.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Coba kalau tidak berhenti di sabaku, coba menjadi apa? ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الرباط الخيل. Nanya sukun, tidak pakai harokat fathah. Tadi Pak Wakili baca wa minar riba, bukan, tapi wa mir riba. Nunnya itu sukun. Diulang kembali. Wa'iddu lahum Wa'iddu, ada hamzahnya. Wa'iddu lahum. Enggak pakai na. Wa'iddu lahum. Bilang kembali. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Wa in janahul lis-salami diulang kembali. Janahu lis-salmi, diulang kembali. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim. Wa in yuridu ayyahdahuka fa Kanya pendek, ulang kembali. Kanya pendek. Wa in yuridu ayyahdahuka fa wa in yuridu mad jaiz. Wa in yuridu ayyahdahuka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka Kalau itu enggak, itu tasdid biasa. Huwallazi ayyadaka. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Satu ayat lagi. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma diulang, law anfaqta, tanya pendek. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim Ma allafta. Jadi pengucapan huruf hamzahnya belum terbuka ini ya. Jadi sehingga terkesan o ya. Coba diulang kembali. Lau anfaqta.
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين Ma قلوبهم alafta. Alafta. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Ya. Fathah A, ya, apalagi Hamzah. A, I, U, Ba. Ya, dibuka ya, jangan ma fil ya, ma fil A, ya, terbuka mulut kita, dua jari kita masuk ke mulut ya. A, ya, syiddah. Baik, lanjutkan lagi. Selanjutnya ke Pak Boni. Ayat 64 Ustaz ya? Ayat 64. Nah, di sini nanti ada beberapa PR ini yang harus kita bandingkan ya. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم. Khaffafallah, ya, fathah. Baik, Ustaz. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا. Jangan alfun ya. Bunyi nunnya dileburkan ke idghamnya. Alfui. Baik, Ustaz. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. Hatta, tanya panjang. Hatta. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Satu lagi. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله
Innallaha ghafurur rahim. Ya, PR-nya dicatat ya, membandingkan al-ana. Al-ana. Sudah ketemu ayat 66 tadi, awal ayat? Ya Ustaz, ayat al-ana. Semuanya ya, ini semuanya. Pak Wakili udah ketemu? Pak Haji Suhar, Pak Haji Irawan Bagus. Ayat 66, Tat. Ya, ayat 66. Al-ana. Sudah? Sudah Ustaz. Kita bandingkan dengan surah Yusuf. Surah Yunus. Surah Yunus itu surah yang ke-10. Ayat 51 berarti halaman 214. Ditulis-tulis di bukunya ya. Pak Ari sudah ini PR-nya Pak Ari? Udah monitor Pak Ari? Ya, Ustaz. Ya. Ayat 51 halaman 214 dibandingkan lagi dengan ayat 91. Masih surah yang sama, surah Yunus. Ayat berapa, Ustaz? Surah Yunus ayat 51 dan 91. 51 dan 91. 51 Al-Ana juga ya. dan 91. Ada yang belum ketemu? Sudah semua? Pak Haji Ahmad Suhar sudah? Belum kebuka mic-nya Pak Haji? Ini baru yang ayat 66 yang al-ana ya. Ya. Terus Dibanding berikutnya surah Yunus. Surah Yunus ayat berapa Ustaz? Dicatat aja dulu ayat 51 dan 91. Ayat 51 dan 91. Yunus surah ke-10. Halamannya ya halaman 214. Hah? Oh, sama yang panjang al-ana ini. Ya dibandingkan ya ada 3. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke Pak Wakidi. Tadi kembali ke halaman 185 ya. Ke halaman 185. Sudah ketemu Pak Wakidi? Sudah 185. Ya, ayat 65, ayat 65. Coba lihat baris ke-7. 66 Ustaz. 66. Ayat 65 dulu, ayat 65. Ayat 65, ayat 66 ada. Oh, ini PR-nya beda Pak Haji. Kalau yang tadi PR-nya membandingkan. Kalau ini beda lagi. Oh, al-ana aja. Kalau tadi membandingkan al-ana yang di sini sama al-ana yang di surah Yunus. Kalau ini baris ke-7 yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfa minal ladzina kafaru. Sudah ketemu Pak Wakili? Sudah. Mi-nya di sini sebenarnya dibaca pendek apa dibaca panjang? Mi'ata ini apa? Mi'ata ini. Kemudian ada minkum mi'atun atau mi'atui. Begitu juga di ayat yang ke-66-nya juga ada nih. Fa iyyakum minkum mi'atun atau mi'atun. Nah. Mana Pak Wakili?
mi'atain. Mi'ataini dan mi'atun ya. Ya, ada 3 mie di situ. Bukan mie goreng ya. Mi'ataini, mi'atun, nah, kemudian di ayat 66 juga ada mi'atun. Mie itu sebenarnya dibaca panjang, baca pendek. Mi'atain. Iya, Pak Wakili. Dibaca pendek tat. Baca pendek. Alasannya? Ini kan apa ya dulu namanya, kalau nggak salah dulu pernah dibahas namanya sifir, apa itu ya, mustatir atau sifir. Sipir, apakah di situ ada bulatannya? Ada bulatan kecil di atas. Hmm. Ya, libu mi'atain. Mi'atain sama mi'atun juga ada bulatannya ya. Minkum mi'atun. Mi'atun sama mi'atain. Yang ayat 66. Terus? Coba Pak Bahari. Pak Bahari gimana nih? Mi'atain, mi'atun, dibaca pendek, dibaca panjang ini. Pak Wakidi berarti menggunakan mushaf Madinah. Coba kalau lihat mushaf Indonesia yang dipegang oleh Pak Boni. Pak Boni ada bulatannya di situ? Di saya juga nggak ada, Ustaz. Di saya nggak ada Ustadz. Cuma dia nggak ada tandanya apa-apa. Cuma kayak apa? Alif apa? eh, Alif biasa gitu. Tapi biasanya kalau kayak gini nggak dibaca Ustadz. Karena apa namanya? Apa ya? Ya, Nggak nggak kalau ada tandanya mushaf, sih. kalau mushafnya Pak Bahari, Pak ini memang nggak ada di mushafnya eh, Pak Wakidi, Pak Iran Bagus dan saya yang menggunakan. Coba dilihat ayat 65. Bandingkan saja kalau punya 2 mushaf. Di atas alif itu ada bulatan kecil, ya katanya. Tadi Pak Boni baca pendek, baca panjang. Tadi saya baca pendek Ustadz. Iya. Kalau saya barangkali dibaca panjang ya, Ustaz ya. Karena ada hamzah itu kan, ada alif. Setelah mim itu ada alif. Nah, ayo. Kalau Pak Ni Kisar di Aus atain. gimana? Dibaca pendek, dibaca panjang. Baca panjang. Saya baca panjang ya. Kalau Pak Haji Suardiaus gimana Pak Haji Suardiaus? Belum dibuka mic-nya Pak Haji. Yang ayat mana Ustaz? Ayat 65, halaman 185. 185 yang al-an. Bukan, ini udah beda masalah ini. Ini baris ke-7. Yaghlibu mi'ataini. Mi'ataini. Kemudian Mi'atain itu. mi di sini dibaca panjang apa dibaca pendek? Yaghlibu mi'ataini atau yaghlibu Mi ya. mi'ataini? Mi'atain. Kalau mi itu ya di apa pendek aja Ustaz. Dibaca pendek. Kenapa gitu? Karena dia baris bawah tetapi dia yang ada alif dan bukan ya gitu. Masuk akal ini ya. Jadi mi-nya itu harokatnya kasroh. Harkat kasrah, tetapi kalau harkat kasrah kalau seandainya ai ada iya yang apa yang sukun baru dia dipanjangkan gitu matanya. Terus sekarang ya pendek aja gitu. Itu baru pendapat Ustaz ya, betul Ustaz. Iya. Dawili bumi atain. Oke. Terus ayat 66 juga sama semuanya.
Ayat 66 juga ada di situ tuh. Enam al-ana itu. Enggak, masih ada juga. Mi'ataini juga ada. Oh iya. Iya. Ya ini bumi atain. Iya, sama. Nah, jadi gimana Pak Wakil ini? Kita baca panjang, baca pendek ini. Pendek, Tat. Hah? Pendek. Pendek ya? Ya. Baik. Ada sifir Nah, ya ada sifir ya. Ada di sifir. mushaf Madinah, Ustaz. Ada sifir itu. Jika video Ya, ini sampai di Bapak Ibu, sebentar ya, tandanya sebentar. Allah memilih untuk membantu bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca surah Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat 65 dan ayat 66. Di dalam dua ayat ini ada beberapa bacaan yang sering membuat pembaca Al-Quran salah, malahan ragu ketika membaca ayat tersebut. Kali ini lafaznya terletak pada kata mi'ataini. Huruf mim yang berharokat kasroh, dia bukan merupakan tanda panjang. Karena setelah mim yang kasroh ini bertemu dengan alif. Kapan mim yang berharokat kasroh ini panjang? Kalau dia berjumpa dengan ya sukun. Baru dia dipanjangkan 2 ketukan atau 1 alif. Karena dia merupakan mad asli. Tapi sekarang tidak, rumusnya berbeda. Baris di bawah berjumpa dengan alif. Harusnya baris atas jumpa dengan alif baru panjang. Kalau ini tidak, baris bawah jumpa dengan alif. Maka di sini berlaku tidak dipanjangkan. Jadi baca pendek aja, gabungkan dengan bacaan yang sesudahnya. Jadi cara baca yang betul adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghlibu mi'atain. Salah kalau dibaca mi'atain. Yang betul mi'atain. Cepatkan bacaannya, nggak boleh dipanjangkan. Yang kedua juga di lafaz mi'atun, juga nggak boleh dipanjangkan. Sama dengan yang tadi, baris di bawah panjang kalau berjumpa dengan ya sukun. Di sini enggak, baris di bawah jumpa dengan alif. Berarti rumusnya enggak sesuai, berarti dibaca pendek. Mi'atu yaghlibu alfa. Jadi di sini mesti kita pendekkan. Di ayat 66 juga ada lafaz yang sama, mi'atun. Dia juga enggak boleh dipanjangkan. Yang betulnya adalah mi'atun sabirah. Mi'atun sabirah. Jadi dipendekkan bacaannya. Kemudian lafaznya juga ada di sini. Mi'ataini. Juga nggak boleh dipanjangkan mi-nya. Yaghlibu mi'atain. Mi'atain. Jadi itulah bacaan terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 65 sampai 66 yang sering membuat pembaca Al-Quran ragu. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat. Nah, nanti diulas sama Pak Haji Dawan, Pak Daniel, Pak Ari. Coba mundur lagi yang tadi dibaca oleh Pak Ahmad Suhar, ya. Coba dibuka halaman 183 ayat 50. Ya, 183 ayat 50. Nah, kalau ini rumusnya kelihatannya masuk ini. Nah, ayat 50. Ya. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafaru. Nah, itu Pak Haji Suhar tadi bacanya seperti itu. Ya. Dibaca mulai dari awal, Ustaz. Kalau nggak usah Pak Haji, tadi kan sudah Pak Haji baca ini. Ya.
Jadi Dibaca sebenarnya dari awal, walau runya, taro. runya itu dibaca panjang, dibaca pendek. Oh, walau taro ijatawaffal ladzina kafaru. Kafarul. Rulnya ya Ustaz. Enggak, runya. Kalau Ya, runya itu ini udah dibaca masuk pendek Ustaz. rumus dari Pak Suwardi udah masuk. Ada Dibaca huruf pendek ro, Pak Ustaz. dibaca pendek. Ya, Kapan dibaca pendek, kapan dibaca panjang? karena ada lam sukun. Hmm. Karena ada Langsung ke lam sukunnya. Kafarul malah. Kalau berhenti di wawunya, Kalau berhenti di wawunya baru dibaca panjang. Kafaru. Iya. Ada pendapat lain dari Pak Wakili gimana? Sama Tat. Kalau berhenti dibaca panjang, tapi kalau diwasolkan maka dibaca pendek. Gitu ya. Terus bulatannya sama nggak yang tadi ya? Yang kafaru di sini dengan, coba bandingkan dengan mi'ata itu. Gimana Pak Wakili? Coba dibandingkan bulatannya Pak Wakili. Bulatan kafaru dengan mi'ata itu sama nggak di mushafnya Pak Wakili? Sama Tat. Ada bulatannya. Ya, maksudnya bulatannya benar-benar bulat atau ada yang lonjong atau bagaimana? Bulat kecil. Iya. Menarik. Iya. Sama bulatan kecil. Ya, boleh. Baik. Dari Pak Ari, gimana kira-kira Pak Ari? Pak Haji Irawan bagus nanti. Pak Dhani, gimana kira-kira dengan temuan-temuan kita di pagi hari ini? Silakan Pak Ari. Ya Ustadz, sama sih Ustadz. Menurut saya ya kafaru di sini karena waw sukun ya, sebelumnya ada domah itu kan matobi'i. Jadi kalau misalkan di waqaf dibaca 2 harokat ya. Sedangkan kalau di wasol langsung disambung ke alif lam ya. Jadi kafarul malaikah seperti itu ya. Kalau yang mi'atun, mi'atai gimana? Tadi yang di YouTube ya emang dibaca pendek ya. Selama ini saya juga bacanya pendek sih Ustadz. Ya. Ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang tidak semua kata mi itu juga harus panjang ya. Jadi di mi'atu arbasanah ada memang beberapa kalimat nanti di dalam Al-Quran yang dibaca panjang ya. Jadi harus berhati-hati dan harus mengetahui rumusnya. Nah, kalau tidak mengetahui rumusnya, itulah perlunya kita menggunakan mushaf standar ya, Rasul Utsmani yang kemarin sudah dipresentasikan Pak Irawan bagus. Jadi tanda-tanda itu benar-benar sangat membantu
kalau kita menggunakan mushaf yang mushafnya Utsmani. Silakan Pak Jiran Bagus komentarnya. Baik Ustadz, barangkali menegaskan kembali tadi yang dibahas mi'atain, mi'atun, kemudian terakhir kafaru ini memang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Haji Pak Aus dan di YouTube tadi sudah disampaikan. Jadi kata kuncinya adalah kita mesti paham kaidah mat tobi'i atau mat asli. Ya, kalau sebelumnya fathah kemudian diikuti dengan alif, kemudian kasrah diikuti dengan ya sukun, dan dhammah diikuti oleh wawu sukun, itu ya mat tobi'i atau mat asli, sehingga itu hukum bacanya dibaca dengan dua harokat. Nah, kasusnya mi'atain tadi kan begitu, sudah dijelaskan oleh Pak Haji Suwardi juga tadi, bahwa karena tidak ketemu dengan iya, ya kan, maka cukup dibaca satu. Nah, kemudian kalau bapak-bapak yang menggunakan mushaf Madinah itu memang dibantu dengan huruf alifnya tadi itu ada tanda sifir. Nah, sehingga tadi makanya Pak Wakidi ya mengatakan ada tanda sifir gitu ya. Memang dibantu seperti itu. Jadi semakin mempertegas bahwa itu dibaca satu harokat. Nah, demikian juga dengan ayat 50 ini. Kafaru itu karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ari bahwa wawunya ini disukun ketika wakof, ya maka kaidah matobi itu terpenuhi, sehingga ketika wakof di situ cukup kita dibaca dengan dua harokat, ya dibaca dengan dua harokat karena kaidah matobinya terpenuhi. Kemudian kalau diwasalkan maka karena ketemu dengan alif lamnya disukun, maka ketika bacanya tadi Pak Haji Ahmad Juha juga sudah sampaikan bahwa itu dibaca cukup satu harokat, kafarul malah. Bagus, saya kira seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Syukran atas pendapatnya, Masya Allah. Ya, teman-teman semakin paham. Ya, saya pancing begini itu supaya kalau disampaikan itu biasanya akan ingatnya lebih lama, ya, seperti itu. Baik teman-teman semua, banyaknya PR-nya ini. Tadi Al-Ana ya, terus PR pribadinya Pak Bahri sendiri ya. Nah, ini juga harus berhati-hati ya. Pak Bahri tadi inna syarud dawab ya. Ayat berapa tadi Pak Haji Bahri PR-nya? Pak Haji Bahri, coba teman-teman lihat ayat 55 ya, biar belajar juga selain Pak Bahri, Pak Wakidi, Pak Haji Ahmad Suwar. Ayat 55, inna syarrat dawabi indallah ya. Jadi di atasnya ada tanda alis yang dicetak tebal juga. Nah, itu bisa nanti dibanding-bandingkan itu ya. Ini hukum tajwidnya apa ya? Misalnya dibandingkan dengan ayat 58 ya. Ilaihim ala sawa ya. Innallaha yuhibbul qaimin. Sama di atasnya juga dicetak tebal di atasnya. Ya. Ya, Pak Bahri sudah ditulis PR-nya? Sudah Ustadz. Sudah, jadi banyak PR ini. Ya, madzais munfasil Ustadz. Nah, ya itu. Nah, ini yang harus kita belajar ada tanda lagi. alif. Ya, ada tanda alif, setelahnya ada hamzah atau alif. Yang mana ada ini? Tanda alif, Pak. Yang mana Pak Haji? Yang mana? Ayat 55 itu Ustaz. Yang Ustaz bilang tadi. Yang 55. Inna syarat dawabi. Nah, itu dia. Alis. Kalau begitu, coba Pak Haji bandingkan ayat 55 ini dengan suratul Fatihah ayat yang ke-7 ya. Waladhdallin.
Al-Fatihah. Bolin. Ini harus belajar lagi kita ini. Baik. Ya, Pak Boni ya. Kok makin lama makin banyak yang harus kita pelajari nih Pak Boni. Iya. Boleh nanya Ustadz? Boleh. Ustadz, untuk kita belajar yang tanda-tanda itu, apakah kita lebih baik menggunakan mushaf Madinah saja? Karena beda dengan mushaf Indonesia yang kadang-kadang tidak ada tanda sifirnya. Itu gimana Ustadz? Kalau kita pakai mushaf Madinah aja, jadi satu mushaf gitu. Dalam pembelajaran ini maksud saya. Ya boleh aja Pak Haji. Tapi tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Rawan, seperti yang kemarin kita kasus yang sebelumnya juga. Tanda-tanda itu hanya penting kita mengetahui konsep awalnya ya. Konsep awal daripada Matobi'i. Ketika kemarin teman-teman menggunakan ya, saya ini ada tamu di rumah. Ya, ya silakan Pak Haji. Ada tamu ya. Ya. Assalamualaikum untuk semua. Waalaikumsalam. Kami ada MPQ di Rengat Ustaz. Jadi saya di Rengat sekarang. Oh di Rengat, ya. Masya Allah. Sampai ke Tembilahan nanti ya. Iya. Kapan ketembilahan Ustaz? Oh udah lama Pak Haji. Dulu waktu masih tugas di sana, udah lama banget. 90 kilo lebih itu dari Rengat. Oh ya. Nggak apa-apa, perjalanannya kan beda. Kalau di Sumatera itu yang dilihat hutan, nggak ada kendaraan, nggak ada macet. Iya. Kalau di Jawa ini semuanya rumah, macet. Iya. Ya. Biasa ya. Di Sumatera mah santai. Ya, makasih Pak Haji. Jadi seperti yang saya ingatkan kembali pertemuan 2 pekan yang lalu ya gitu. Pak Boni, waktu itu kita bertemu dengan tanda waqaf ya, mu'anaqah. Berhenti di salah satu titik yang 3. Nah, ketika bertemu dengan mad jaiz munfasil malah nggak dipakai karena apa? Nah, mestinya itu kalau berhenti di titik itu memang menjadi mad tabi'i. Tapi kalau tidak berhenti di titik yang pertama, berhenti di titik yang kedua, di titik 3 yang kedua, yang tadinya mad tabi'i yang harus menjadi mad jaiz munfasil. Nah itu juga tidak membantu buat teman-teman. Karena apa? Karena konsepnya itu nggak tahu konsep dasarnya itu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi tanda-tanda itu sebenarnya hanya untuk membantu hukum tajwid dasarnya yang harus benar-benar dipegang dulu. Seperti itu kira-kira. Baik, kita tanya dulu Kang Dani. Apakah masih monitor Kang Dani? Kang Dani sepertinya ada di sebelah, di ruangan sebelah. Baik teman-teman, hari ini sampai di sini mohon maaf untuk Pak Ari, Pak Irawan Bagus, dan Kang Dani yang belum sempat tilawah. Saya posisi biasa di tempat kos ini. Kalau di tempat kos itu pikirannya nggak pernah konsen. Aduh, mau minum aja sulitnya minta ampun gitu. Ya, kita tutup dulu sesi yang pertama dan kedua ini. Selanjutnya sesi yang terakhir saja, sesi tanya jawab. Boleh terkait dengan tajwid, boleh di luar ini, silakan. Boleh juga saran, boleh juga masukan, silakan. Ustaz, melanjutkan pertanyaan Japri kemarin Ustaz, yang dari Ustaz Walakota itu ya Ustaz ya. Itu saya cek itu kan Ustaz bilang suruh mempelajari tentang idgham mutajanisain ya Ustaz ya. Idgham. Maksudnya diuraikan. Idgham itu apa? Nah. Oh iya. Mutajanisain itu apa itu. Tapi di sini saya malah nemu ini Ustaz. Ternyata ada lagi istilahnya idgham mutajanisain shogir ya. Ah iya, itu nanti pengembangannya ya. Shogir ya nanti. Itulah banyak riwayat. Baru tahu saya Ustaz. Itu sama tadi kasus yang dibaca oleh Pak Haji Bahri kan.
Makanya saya bilang ke Pak Boni, ini PR-nya Pak Boni nih, saya bilang. Nah, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, teman-teman, misalnya saya kan aktif di salah satu halaqah ya. Itu kalau membaca zikir pagi itu setelah Al-Baqarah 255, 26, 27 itu kan sering itu. La ikraha fiddin. Qad tabayyana. Itu nggak boleh itu. Tapi gimana? Qad tabayyana ya. Karena ada dal dan ta. Tapi karena sudah dari sananya bacanya itu, ya kita kadang-kadang nganggap ini baca dulu gimana ya. Karena kan pakai buku zikir pagi ya. Setelah membaca Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Misalnya sebelumnya itu la ikraha fiddin qad tabayyana qad. Saya kadang-kadang gimana ya, udah orang rame gitu. Paham ya maksud saya ya? Pak Ari ya, paham ya maksud saya. Ya. Tabayyana rusdu, tabayyana ila rusdi, nah seperti itu. Di Al-Baqarah 266 ya, 255, 256, 257. Ya, itu sering kejadian seperti itu. Apalagi kalau misalnya di halaqah yang satu lagi itu baca surah Yasin, Masya Allah, salah semua itu. Hampir nggak ada yang benar aja. Ya. Tapi gimana kita mau benerinnya ya? Ya kan fawatis suar ya, terus huruf-huruf muqatta'ah ya, Yasin ya, itu harus jelas Yasin, Yasin. Dari situ dapat ini Yasin. Nah, di mana coba itu? Yasin. Aduh, kata saya. Huruf dot dimanapun sukun pasti dipantulkan. Huruf dot sukun dipantulkan dari situ. Jadi istilahnya supaya paseh katanya. Supaya paseh. Tapi pasehnya kebablasan. Kepasehannya kebablasan. Maksudnya supaya afdol gitu tadi. Nah, lebih afdol gitu. Nggak bisa gitu, nggak bisa ya. Apalagi yang namanya mad jaiz itu nggak pernah dipakai. Itu karena apa? Mengejar cepatnya merupakan hukum tajwidnya. Boleh membaca secara hadar itu boleh, tapi ya tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Gitu ya, teman-teman ya. Ya itu jadi memang perlunya kita kembali mendatangi halaqah-halaqah Quran seperti ini. Nggak harus di sini. Saya sekali lagi bilang jangan mengandalkan hataman bareng ya. Nyatanya kalau sudah mengandalkan hataman bareng seperti ini ya, setiap pertemuan sepertinya kita kok ilmunya nggak nambah gitu. Gitu. Jadi aktif di halaqah-halaqah yang lain. Ini alhamdulillah Kang Dani 2 gadget ini, 2 device, satu-satu ya. Ayo kita cerita-cerita dulu gimana Kang Dani? Ada yang mau disampaikan? Ngobrol-ngobrol santai aja. Apa aja lah. Ustadz boleh? Ya boleh, silakan. Sambil menyimak Syekh Ismail ini, Ustadz kebetulan sedang sesi membaca, jadi sambil menyimak sambil bisa di khataman barengnya. Apa nih ngobrol apa? Bingung. Ya silakan Kang Deni, apa saja. Ya kira-kira gimana ya metodenya supaya teman-teman ini cepat nangkap dengan hukum-hukum tajwid ini. Suka lupa gitu, lupa mulu gitu. Kalau ini itu ada kayak majelisnya juga gitu, setiap malam Rabu sama malam Kamis. Nah itu biasanya sama ustadznya disuruh i'rab, Ustadz, misalnya satu ayat, Iya. ayat
ayat surah ini misalnya ayat 1, misalnya surah An-Nas misalnya ayat 1. Nah, di situ disebutkan tuh huruf per huruf, sifatnya, makhrajnya, terus hukum-hukum yang terjadi di situ gitu. Karena keseringan ya terus menyimak yang lain juga akhirnya bisa ingat gitu. Intinya sih kalau saya pribadi kalau menghafal itu memang agak lemah ininya, agak lemah. Hafalan saya itu agak lemah. Cuman karena sering diulang-ulang jadi bukan hafal tapi ingat gitu. Karena kalau ingat tuh beda sama hafal gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Iya, betul. Kita juga sudah pernah mengikhwar memang, apalagi kalau ujian level kenaikan Pak Ari itu sudah pengalaman ya. Sampai Pak Ari keringatan. Insyaallah ya. Tapi betul kata Ustadz Miftah tadi, kita banyak-banyak tempat belajar intinya gitu. Jangan mengharapkan di satu tempat. Karena kadang setiap pengajar itu ada aja gitu. Mungkin pengajar yang satu masih belum mengajarkan hal ini, tiba-tiba pas pengajar yang dua ngajarin. Kadang ada pertanyaan yang kita nggak kepikiran gitu dari pengajar itu. Iya. Jadi banyak kepikiran juga. Pernah juga yang ditanya Ustadz Miftah yang terkait tulisan Ibrahim pada Al-Baqarah nggak sama itu kan, beda sama surah yang lain gitu tulisannya. Iya. Terus kayak surah Al-Furqan. Tapi sebelum sampai ke situ sih sebenarnya intinya kalau kata Syekh Ismail itu kan teori itu kan namanya fardu kifayah ya. Artinya yang paling penting itu adalah bagaimana cara membacanya yang baik dan benar. Nah, sambil juga mempelajari juga teori-teorinya. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan bacaan, cara membacanya. Berikut hukum-hukumnya seperti itu. Jadi berat obrolan ini. Terima kasih Kang Doni. Silakan teman-teman yang lain, Pak Wakidi, Pak Ari. Udah cukup. Pak Haji Ustadz barangkali. Ya, silakan Pak Haji Bahri. Pak Ustadz, mohon maaf nih. Minggu yang lalu kalau saya nggak salah kita bahas yang 4 surat itu Ustadz ya, yang membaca hurufnya terakhir. Iya. Nah, saya mencoba Ustadz. Setiap ayat surat itu kan Ustadz membuat PR itu untuk akhir ayat yang hurufnya ya gitu ya Ustadz ya. Nah, kemudian saya mencoba dari setiap ayat itu saya buat sebelum sampai ke situ tajwidnya di masing-masing kata itu Ustadz. Saya mencoba bisa. Dan sedang berjalan ini sebenarnya. Cuman yang kan itu ada surat Al-Baqarah ayat 69, Al-A'raf 155, Hud 27 dan Toha 95 itu. Saya sudah mencoba, saya kemarin bilang saya mau kirim ke Ustadz dulu untuk dikoreksi atau gitu. Jadi saya buat 2 hal. Saya bikin matriksnya Ustadz untuk setiap tajwidnya itu, setiap kata. Kemudian dari situ saya bikin semacam presentasinya. Pakai PPT, kemudian setelah selesai saya save ke PDF. Jadi ada 3 file itu untuk satu surat itu. Lalu dibikin jadi satu. Ketika jadi satu, saya hanya fokus ke 4 ayat keempat ayat itu di titik terakhir huruf ya itu. Jadi nggak lebar-lebar. Jadi sekarang saya sedang membuat sudah ada 5 dokumen barangkali. Yang nanti satu-satu saya coba ke Ustadz ya, kirim dulu ke Ustadz ya. Boleh. Di grup pengurus saja. Di grup pengurus biar nanti ditahsis juga sama Pak Haji Rawan, Pak Dani gitu. Ya, maksudnya nanti lihat lagi. Jadi satu surah saja ada 5 dokumen gitu satu. Iya. Makasih banyak Pak Haji Bahri
Ya, terakhir dari Pak Haji Irawan. Pak Haji Irawan bagus, silakan Pak Haji Irawan. Baik Ustaz. Ya, memang apa namanya, kita tilawah atau membaca Al-Quran ini benar-benar harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya cara bacanya. Nah, bagaimana cara kita bisa membaca dengan baik itu, bagaimana kalau agar bisa ya tentunya kita harus paham dulu tentang makhrajnya, makhraj hurufnya seperti apa. Jadi karena begini, karena pada dasarnya setiap huruf Al-Quran yang ada di depan kita itu mesti kita baca semuanya. Bagaimana caranya, misalnya ya kalau sedang diwakafkan, seperti yang PR yang pekan lalu kan, huruf ya itu sama aja. Kalau ketika iya-nya jadi di akhir diwakafkan, iya-nya ketika berharokat disukunkan, itu bagaimana caranya, ya, seperti itu. Jadi setiap huruf itu mesti kita baca. Nah, kemudian tentunya tadi juga sudah disinggung juga dengan oleh Pak Ustadz Yani, bahwa kita juga mesti tahu sifat-sifatnya, sifat-sifat bagaimana cara mengucapkannya kan, sifat-sifat huruf itu. Nah, kalau menurut saya seperti beberapa pekan terakhir ini ada peningkatan dari setiap sesi. Pak Ustadz juga mengarahkan kita menengok satu atau dua tajwid yang perlu kita pelajari, ya kan. Makanya yang perlu kita tekankan memang itu bukan fardu ain yang bisa kita mempelajari nama-namanya, tetapi cara membacanya itulah yang masalahnya jadi fardu ain. Kalau kita tahu namanya mad jaiz munfasil, mad jaiz apa gitu, itu fardu kifayah. Tapi cara membacanya itulah yang menjadikan kita wajib, ya kan. Nah, dengan majelis seperti ini kita akan semakin tergugah, bergairah, cara mempelajari lebih lanjut. Siapapun, seperti saya sendiri kalau sekarang mendengarkan bapak-bapak semua sedang membaca itu, saya perhatikan terus. Cara membaca. Ketika Pak Ustadz Miftah tidak menegur, berarti kan itu benar. Nah, itu yang saya perhatikan. Artinya kalau itu benar, berarti ya, ya seperti itu cara membacanya. Nah, ini yang selalu jadi patokan saya. Di samping kita pun tetap harus belajar mempelajari kaidah-kaidahnya itu dengan baik. Ya, tadi yang PR-nya Pak Haji Bakri tadi yang dabah tadi apa ya? Inna syarat dawami. Itu tadi ayat 50 ya tadi ya. Ayat 50 ya. Ayat 50. Nah, itu kalau kita tidak mengetahui kaidah-kaidahnya memang agak susah. Namanya aja saya juga masih sering-sering salah namanya itu ya, gitu ya. Itu kan bukan bukan biasa namanya itu, bukan majais. Tadi Pak Haji Bahri bilang majais gitu ya, majais apa gitu. Nah, itu kan seperti di Al-Fatihah ayat ke-7 itu insya Allah kalau tidak salah namanya kan mat lazim gitu, mat lazim musakokilmi. Nah, kan kalau jarang-jarang kita perdengarkan atau kita ingat-ingat, berarti kan memang seringkali kita lupa itu namanya apa gitu. Nah, itu kaidahnya. Nah, ini kaidahnya. Kaidahnya itu adalah ketika matobi'i, ya kan, matobi'i ketemu dengan huruf bertasdid dalam satu kata. Nah, seperti itu. Nah, ini mesti kita ingat-ingat ya, ketika matobi'i ketemu dengan huruf bertasdid yang dalam satu kata, maka itu hukumnya namanya mad lazim musakokilmi. Nah, seperti tadi yang PR Pak Haji itu biar tidak penasaran semuanya juga gitu. Jadi seperti ini gitu loh ininya. Nah, makanya seperti tadi yang kita bahas tentang mi'atain, mi'atui, kemudian kafarul dan sebagainya, itu kaidahnya yang penting itu kaidah kita pahami. Nah, itu yang perlu kita ulang-ulang memang. Begitu Ustaz kurang lebih. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji Irawan Bagus dan teman-teman semua. Alhamdulillah diskusi kita pagi hari ini sangat menarik ya.
Dan mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat untuk mempelajari hukum-hukum tajwid. Dan yang lebih penting, yang tugas kita jangan lupa untuk tilawatil Quran 1 hari 1 juz ya. Odots ya. Pandai bagus. Nanti ada yang mau berangkat ke Masjid Istiqlal nggak nih teman-teman saya yang ada di sini nih? Tanggal 19. Gimana Pak Abahri, ada rencana mau berangkat? Belum Ustaz, belum punya rencana Ustaz, mohon maaf. Tanggal 19 ya, di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya, ada. Ya, 1 dekade odot, 10 tahun odot. Baik. Pak Haji Irawan dekatlah dari Bandung tuh. Yang dekat-dekat. Ya, Pak Boni dekat naik Kerawang, ajak istri. Oh, di Pak Boni, itu kalau ke Masjid Istiqlal, itu namanya parkirnya sudah bisa menampung di bawah ya. Ada parkir groundnya itu sudah bisa menampung banyak. Tidak usah khawatir masalah parkir. Di depannya itu ada taman, ya, taman yang dibangun bagus itu. Bisa foto-foto. Anak putrinya ya, putri ya yang itu ya, Pak Boni. Nah, diajak aja. Oh, bagus suasana Masjid Istiqlal itu sangat bagus. Keluar sedikit, ada taman yang dibangun oleh Gubernur DKI sebelumnya. Bagus lah. Tidak usah khawatir macet sekarang. Ada parkir langsung masuk ke basement, menampung ribuan kendaraan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan saya nanti insya Allah bisa hadir di Masjid Istiqlal. Baik. Itu saja ya untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya yang aktif. Saya menyampaikan metode seperti ini supaya terjadi dialog dua arah ya. Jangan saya terus yang monoton berbicara. Ya, latihan berbicara ini nanti ya, ini ada Pak dosen kan, banyak Pak dosen ini. Nggak terasa nanti kalau sudah berbicara sering-sering ini di tempat lain akan menjadi terbiasa. Jadi latihannya di sini. Kalau di sini salah kan nggak masalah, tapi kalau di tempat umum salah kan nggak enak juga gitu ya. Latihan di sini, nanti pelan-pelan disampaikan kepada teman. Dan yang lebih penting lagi yang kedua, kita menginginkan tentu hataman bareng ini karena sudah menjadi trademarknya Odots, disampaikan linknya, mainkan jari-jarinya, di-share ke teman-teman. Tidak harus member Odot. Jadi siapa saja yang mau bergabung di kegiatan Sabtuan ini yang ingin belajar ilmu tajwid secara gratis tapi online ya. Kalau mau offline datang ke Bekasi sekali 2 pekan. Ya bisa datang menghadiri kegiatan ini dengan baik. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Semuanya.